Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka disebabkan karena mereka ghuluw, terlampau berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dalam bab ini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah serta beberapa perkataan salaf. Di antaranya wa qaulullahi ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Wa fi sahihaini an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulai wa nusiyal ilmu ubidah. Juga disebutkan di dalam sahihaini, dua kitab sahih Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 23. Dan mereka kaum Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq maupun Nasr. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan syaitan itu, dan saat itu patung-patung belum mereka sembah. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal, kemudian ilmu telah dilupakan. Mulailah saat itu patung-patung disembah oleh mereka. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ghairu wahidin minas salafi,
berkata bukan hanya satu ulama dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama salaf yang lainnya, tatkala mereka, maksudnya orang-orang saleh itu meninggal dunia, maka mulailah kaumnya mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Kemudian mereka membentuk dalam bentuk patung. Kemudian dengan berlalunya zaman mereka pun menyembah patung itu. Wa qala Rasulullah wa qala Umar, dan berkata Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Saya hanyalah hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, jangan sampai kalian melampaui batas, karena hancurnya umat sebelum kalian gara-gara mereka melampaui batas. Wali Muslimin, dan juga menurut Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'una qalaha thalathan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan. Beliau mengulang 3 kali ucapan ini. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini Asy-Syaikh ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya orang yang melampaui batas dalam agama. Karena agama Islam ini sudah sempurna, tidak boleh melampaui dari yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau sampai seseorang kemudian melampaui dari batas-batas Quran dan Sunnah, berarti dia telah melampaui batas. Itulah yang disebut dengan ghulu, berlebih-lebihan. Makanya disebutkan ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil beberapa kerikil saat melakukan manasik haji untuk melempar jumrah, maka Nabi SAW ketika itu meminta kerikil-kerikil itu kemudian diberikan 7 butir kerikil. Maka Nabi SAW mengatakan, mithlu hadhihi tarmun, seperti inilah kerikil-kerikil yang harus kalian lempar. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis yang tadi, karena hancurnya umat sebelum kalian itu karena kalian melampaui batas terhadap agama kalian. Jadi Nabi SAW berikan contoh jangan sampai melampaui batas. Makanya lihat dalam hampir semua ibadah Nabi SAW meminta kepada kita untuk melakukan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan saja. Seperti Rasul mengatakan dalam bab salat, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau dalam bab haji Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, hajilah kalian seperti manasik yang kuajarkan kepada kalian. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berwudu kemudian mengatakan di hadapan sahabat yang lainnya, seperti inilah wudu Nabi SAW tanpa menambah dan mengurang. Dari sini kita tahu bahwa tambahan-tambahan dalam syariat itu dianggap ghulu, dianggap melampaui batas, dan itu sangat tercela. Lah pengarang di sini Asy-Syaikh mengatakan bahwa tentang bab ini beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala celaan kepada ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani.
Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Kita tahu bahwa Yahudi ghulu terhadap siapa? Terhadap Uzair, nabi mereka. Mereka menganggap Uzair itu anak Tuhan. Alasannya sederhana, karena Uzair hafal Taurat, sementara Musa tidak hafal. Musa itu kalau membaca Taurat masih memegang papan, tetapi Uzair ini ketika membaca Taurat dia keluar dari hafalannya, sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair ini di atas Nabi Musa, dan dia dikatakan ibnullah, anak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal orang Islam banyak yang hafal Quran kan, anak-anak kecil aja hafal Quran, tapi tidak dikatakan ibnullah, anak Allah. Adapun kemudian melampaui batasnya orang-orang Nasrani karena menganggap Isa juga anak Tuhan, bahkan lebih daripada itu. Isa satu di antara tiga Tuhan, bahkan yang ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan la tuturuni kama ataratin nasara Isa na Maryam, jangan kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul, saya ini hamba, sama dengan kalian, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Maknanya abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab, hamba tidak boleh disembah, tapi karena dia Rasul maka jangan pernah didustakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pengarang menukilkan tentang kisah berhala-berhala di zaman Nabi Nuh. Disebutkan di dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 23 ini, wa qalu, siapa yang berkata di sini? Kaumnya Nuh. Ketika Nuh mengajak kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka pun menolak dan mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, tetap kalian sembah, jangan pedulikan dakwahnya Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, begitu juga jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, baik itu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq ataupun Nasr. Kemudian Abdullah ibn Abbas menjelaskan siapa itu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu. Beliau mengatakan hadihi asma'u rijalin salihin min qaumin, jadi mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya. Ini satu pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang soleh sebelum di zaman Nabi Nuh, tapi ada yang mengatakan mereka adalah kaumnya Nabi Nuh. Tatkala kemudian mereka sudah binasa, maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya agar mereka membuat patung, kemudian diletakkan di majlis-majlis tempat berkumpul mereka, dan dibentuk persis seperti bentuk mereka. Maka ketika syaitan berhasil memberikan was-was, akhirnya mereka pun membuat berhala alias patung digambar seperti gambar mereka. Kemudian setan pun pergi. Setan pergi. Setan tidak ngapa-ngapain, hanya menyuruh untuk membuat berhala saja, habis itu pergi. Jadi setan ini bermain dengan waktu. Lah ketika generasi pembuat patung ini meninggal dunia, kemudian datang generasi berikutnya, entah ketiga, entah keempat generasi setelahnya, maka setan datang kembali. Setelah tepat waktunya setan datang, kemudian mengatakan, loh saya ini hidup di zaman moyang kalian, di zaman bapak dan kakek moyang kalian, saya tahu maksud mereka membuat berhala ini. Kemudian setan menjelaskan bahwa maksud mereka adalah untuk disembah.
Makanya di sini kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilm, dan telah dilupakan ilmu. Berarti ilmulah yang bisa melawan syaitan ya. Kalau sudah ilmu itu hilang, datang kejahilan, maka syaitan mudah untuk mempengaruhi. Tapi ketika ilmu itu menghujam dan menancap dalam diri kita, maka syaitan susah untuk mempengaruhi. Makanya di sini wanusyal ilmu, ketika ilmu sudah tidak ada, maka syaitan berhasil memberikan was-was. Akhirnya dengan berlalunya waktu, fa'abaduhum, mereka pun menyembahnya, atau ubidat, berhala-berhala itu disembah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk mempertajam pembahasan ini. Kita tahu bahwa setelah Nabi Allah Idris alaihi salatu wasalam diangkat ke langit, tepatnya ke langit keempat, memang terjadi perselisihan pendapat apakah Idris ini wafat di langit keempat ataukah dia wafat di bumi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika Nabi Allah Idris sudah meninggal, maka dengan berlalunya zaman, sebagian mereka sudah tidak lagi berpegang dengan ajaran Idris alaihi salam. Mulailah kemudian mereka melakukan kesyirikan, melakukan penyimpangan. Karena dari zaman Adam ke Nuh itu kan 1000 tahun atau 10 abad. Tidak ada kesyirikan selama 10 abad itu. Lah baru kemudian di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada orang-orang saleh sebagai pengganti Nabi Idris yang sudah meninggal dunia. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi nama-namanya. La tadarunna waddan, wad, wala suwa'an, suwa, wala yaghutha, yaghus, wala ya'uqa, ya'uq, wa nasra, dan juga nasr. Ini 5 orang saleh namanya. Itulah pengganti setelah Idris meninggal dunia. Lah 5 orang saleh ini satu keluarga. Tentu ayahnya adalah Wad, baru yang 4 itu putra-putranya. Ketika kemudian kekosongan tidak ada para nabi, maka orang-orang pun mereka hanya mengandalkan orang-orang soleh ini untuk belajar kepada mereka. Akhirnya ketika satu persatu meninggal, Wad meninggal dunia ayahnya, kemudian mereka pun menjadikan teladan putra-putranya, dan setelah putra-putranya pun meninggal satu demi satu sampai ke-4 putranya meninggal dunia, maka mereka kehilangan sosok teladan. Tidak ada lagi penggantinya. Disinilah syaitan setelah 10 abad atau 1000 tahun menunggu momen yang tepat untuk menyimpangkan Bani Adam dari kesyirikan, mulai kemudian datang kepada mereka, membisikkan agar mereka membuat berhala. Buatlah berhala itu seperti berhala-berhala yang dibentuk seperti patung-patung dengan mirip wajah-wajah yang meninggal itu. Akhirnya dibentuk berhala, kemudian diletakkan di tempat majelis-majelis mereka, kononnya supaya dijadikan rangsangan ibadah. Jadi kalau melihat mereka itu terangsang lagi untuk melakukan ibadah. Kemudian syaitan datang lagi memberikan was-was dan mengatakan, kenapa tidak diproduksi banyak-banyak saja itu berhala itu, supaya setiap rumah itu ada berhala mereka, sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat-tempat khusus di sini. Akhirnya diproduksi banyak-banyak. Mulailah tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah di zaman itu kecuali ada berhala-berhala mereka ini. Lah ketika berlalunya zaman, maka iblis datang kepada mereka. Tahu enggak kalian maksud nenek buyut kalian membuat berhala ini? Mereka mengatakan tidak tahu. Maka syaitan pun atau iblis pun mengatakan, sesungguhnya mereka membuat berhala ini untuk disembah. Maka dari situlah kemudian mereka pun menyembah 5 berhala itu. Akhirnya kemudian karena masing-masing berhala itu sudah ada di rumah masing-masing mereka, maka dengan cepat kesyirikan itu menyebar. Inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta. Sebelumnya enggak ada kesyirikan.
lah disinilah Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam layaknya nabi-nabi yang lainnya, sangat dicintai di waktu masa sebelum diangkat jadi nabi. Jadi Nabi Nuh itu sudah jadi panutan di tengah-tengah kaumnya, dicintai oleh kaumnya, disukai oleh kaumnya karena akhlaknya yang baik. Tapi setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, mulailah terjadi penentangan luar biasa, bukan hanya dari kaumnya sampai kepada keluarganya. Istri dan satu anaknya pun menentang. Kanaan menentang, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal kalau antum baca surah Nuh itu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu mendakwai kaumnya itu luar biasa. Bagaimana Nuh itu menggunakan uslub, metode yang luar biasa, dari keras sampai lembut, dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dan luar biasa kesabarannya. Siang malam dia itu berdakwah kepada kaumnya, dan itu digambarkan dalam Quran kan. Bagaimana Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Mana ada sekarang seorang dai yang berdakwah siang malam, ikhwan? Enggak ada lah. Saya aja jadwal di sini seminggu sekali. Siang malam enggak mungkin antum datang kemari. Enggak yakin juga. Seminggu sekali kadang datang kadang enggak. Siang malam pula datang ke sini ngaji. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam tidak pernah putus asa. Betul-betul mengajak kaumnya. Walaupun dijelaskan dalam surah Nuh itu bagaimana kemudian kaumnya itu menutup wajahnya dan menutup kedua telinganya, kemudian membuat bising kalau Nuh sedang ngomong ikut ngomong. Coba seandainya saya ngisi kajian di sini, tiba-tiba telinga antum disumpal sama handset, kemudian wajahnya ditutup, kemudian ketika saya bicara antum ngobrol, kira-kira betah nggak Ustadz ngisi di sini? Resign jadi Ustadz di sini. Buat apa ngadapi orang kayak gini coba? Tapi Nuh itu sabarnya luar biasa, tetap aja dia berdakwah walaupun tidak ada pengikutnya. Tetapi luar biasa Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau memberikan contoh kepada setiap para duat untuk tidak putus asa dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu Nuh ini diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebutkan oleh ahli sejarah, ketika Jibril datang kepada Nuh alaihi salam, usia Nuh itu ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di sebuah kerajaan yang disebutkan oleh ahli sejarah, nama rajanya adalah Duramsil bin Fumail bin Jaiz bin Qabil ibn Adam. Jadi Duraimil ini ataupun Duraimsil bahasa Arabnya itu raja yang berkuasa di zaman itu. Jadi ketika kemudian mendapatkan informasi di sebuah tempat bahwa banyak kegaduhan akibat dakwah Nuh alaihi salatu wassalam, murka dia. Karena murkanya, maka dia mengutus seseorang untuk menangkapnya, kemudian menyiksanya. Ya, bagaimanapun nabi-nabi dan rasul kurang lebih sajalah apa yang mereka hadapi, seperti yang dihadapi Nabi SAW dari tekanan, intimidasi, penyiksaan dan macam-macam itu juga sudah dialami oleh para nabi, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang lebih parah adalah ketika Raja Duramshil Ibn Fumail ini meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya namanya Tubayyin bin Duramsil. Tubayyin ini atau Nufailin atau ada berapa nama, tapi yang jelas bahwa anaknya jauh lebih kejam dibandingkan ayahnya. Jadi betul-betul menyiksa Nabi Nuh sampai dijelaskan di dalam tarikh yang dikarang oleh Imam Ibnu Athir yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Beliau mengatakan, inna qauma Nuhin kanu yabtishuna bihi fayakhnaqunahu hatta yughsha alaihi. Sesungguhnya kaum Nuh itu sangat
menyiksa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai satu hari mereka mencekik Nabi Nuh alaihi salam sampai pingsan. Fa idza afaqa, apabila Nuh sadar dari pingsannya, qala, dia mengatakan, Allahumma gfirli wa liqaumi, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Hatta idza tamadaw fi ma'siyatihim wa 'azzamat minhumul khati'ah wa tawala alaihim wa alaihim asy-sya'nu ishtadda alaihil bala. Sampai ketika maksiat kaumnya menyebar di mana-mana dan semakin besar kesalahannya, kemudian semakin parah juga urusan kemaksiatannya, maka mulailah semakin keras permusuhannya kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai satu hari, kata beliau, Nuh ini dituduh macam-macam, bahkan pernah kemudian yadribu, dipukulnya Nuh sampai pingsan, wa yulqa fi baiti, kemudian dicampakkan ke rumahnya. Yarawna annahu qad mat, mereka menganggap Nuh sudah meninggal dunia. Fa idza afaqa, apabila Nuh kemudian tersadar, ightasala wa kharaja ilaihim yad'uhum ilallah, kemudian dia mandi, kemudian keluar lagi, kemudian mendakwahkan lagi dakwah tauhid kepada kaumnya. Tidak kapok-kapok bahasa kita ini. Padahal sudah dipukul, dicekik sampai pingsan, sampai dianggap mati gitu ya, tapi tidak pernah putus asa. Lihat bagaimana perjuangan Nuh dalam berdakwah, luar biasa. Kalau posisi ustaz seperti Nuh, ya saya katakan tadi, dia jadi ustaz lah. Apa yang juga sampai dicekik, dipukul sampai pingsan, sampai jadi pengusaha saja lah. Tapi lihat bagaimana para nabi itu persis dengan yang disabdakan Rasul, asyaddul bala indallahil anbiya, bahwa yang paling berat ujiannya ketika berdakwah itu adalah para nabi. Sampai akhirnya Nuh alaihi salatu wassalam ditantang oleh kaumnya dan mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 32. Qalu, mereka mengatakan, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sudah terlampau banyak perdebatan kita dengan engkau ini, maka sudah gini saja, kalau engkau seorang nabi, datangkanlah azab untuk kami ini, jika engkau memang benar seorang nabi. Tidak usah banyak ngomong, datangkan azab kepada kami. Lihat kaumnya Nuh menantang azab. Tapi lihat jawaban Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, disebutkan juga dalam ayat selanjutnya 33 dan 34-nya surah Hud. Qala innama ya'tikum bihillah in syaa wa ma antum bimu'jizin. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kalian jika Dia berkehendak, dan kamu tidak akan mampu melepas diri dari azab kalau azab itu menimpa kalian. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughawwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Kalau Allah hendak menyesatkan kalian, Dialah Rabbmu dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya ketika mereka menentang Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, betul-betul Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, turunlah azab kepada mereka. Apa azabnya? Dibuat paceklik selama 40 tahun kekeringan, tidak turun hujan. Dibuat paceklik, tidak turun hujan, ikhwan. Sampai akhirnya kemudian mereka pun mulai menyadari, tapi mereka tidak mau juga meninggalkan kesyirikan mereka. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian berusaha supaya mereka keluar dari kekeringan. Apa nasihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Dan ini digambarkan dalam surah Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh, itulah sebabnya kalian ditimpa kekeringan,
karena kalian tidak pernah beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kukatakan kepada kalian, banyak-banyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia Zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, kata Nuh, maka Allah akan turunkan hujan dari langit dengan sangat derasnya, dan Allah akan berikan banyak keturunan dan kekayaan kepada kalian, dan Allah akan aliri sungai-sungai, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kalian. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, atau Muqatil ibn Sulaiman, seorang alim min ulama'i tabi'in, dia mengatakan, lihat bagaimana istighfar ini salah satu bentuk istisqa yang paling manjur. Jadi kalau terjadi kekeringan di mana-mana, kata Muqatil ibn Sulaiman, maka istighfar itu adalah obat manjur menghilangkan kekeringan. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan dalam setiap kesempitannya keluasan, dalam setiap kegundahannya kegembiraan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaumnya Nuh juga mereka tidak sadar, tidak mau juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, mereka justru orang-orang tua mereka berwasiat kepada anak-anak mereka, jika mereka meninggal maka permusuhan ayahnya diwariskan kepada anaknya. Subhanallah, sampai seperti itu. Jadi permusuhan ayah-ayah mereka kepada Nuh itu diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dilarang untuk mendekati Nuh, tetapi diperintahkan untuk memusuhi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka semakin dahsyat permusuhan orang-orang ini, sampai ketika kemudian mereka sudah mulai menyakiti Nabi Nuh sampai ke tingkat mau membunuh. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Maka Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, aku hampir dikalahkan oleh kaumku, maka tolong aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nuh pun berusaha kembali untuk mendakwahkan kaumnya, menjelaskan kebatilan Tuhan-Tuhannya. Dari sinilah maka kaumnya tetap kekeh menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr dan begitu seterusnya. Maka Nuh mengatakan, ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau begitu ya Rabb, aku tidak bisa menyadarkan mereka. Sebaiknya kau lenyapkan saja mereka. Jangan kau tinggalkan satu jiwa hidup di permukaan bumi. Subhanallah, setiap para nabi itu kan punya doa yang mustajab, ikhwan. Setiap para nabi itu punya doa yang mustajab. Likullin nabi da'watun mustajab. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Kata Rasul, semua para nabi sudah dikeluarkan doa-doa itu, kecuali aku, kata Rasul. Aku sembunyikan doa itu karena aku akan jadikan doa itu sebagai syafaat kelak bagi umatku pada hari kiamat. Lah salah satu doa pamungkas Nabi Nuh di sini adalah dengan mendoakan kehancuran kepada kaum, karena mereka tidak mau meninggalkan berhala mereka, tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Maka Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum maghrukun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Nuh, buatlah perahu. Dalam kisah Israiliyat, ya tentu kisah Israiliyat ini kan pelezat saja, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sebelum membuat perahu itu, beliau menanam pohon selama 100 tahun. Menanam dari biji itu sampai besar selama 100 tahun. Kemudian 100 tahun setelahnya menebang dan menyerutnya, dijadikan papan-papan. Setelah 200 tahun kemudian Nuh pun mulai merangkai pakai perahu itu selama 40 tahun. Jadi mulai dari menanam sampai jadi perahu itu 240 tahun. Jadilah itu perahu itu. Ya.
Dan Allah mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, buatlah kapal sesuai dengan arahan kami dan perintah wahyu dari kami. Jangan engkau pedulikan orang-orang yang zalim kepadamu, karena mereka akan ditenggelamkan, kata Allah. Innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Maka Nuh pun ya fokus saja buat perahu. Sampai apabila kaumnya melewati Nuh yang sedang bekerja membuat perahu itu, apa kata mereka? Mereka mengatakan, ya Nuh, dulu engkau ngaku seorang nabi, kenapa pula sekarang jadi tukang kayu? Katanya, mana kenabianmu? Kau sudah sibuk jadi tukang kayu, katanya. Jadi kaumnya terus mengejek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Nuh sudah Allah katakan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Innahum mughraqun. Jangan kau bicarakan lagi tentang orang-orang zalim itu. Biarkan mereka bicara, karena mereka kaum yang akan ditenggelamkan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 40-nya, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Ketika sudah sampai perintah kami dan telah menyala api dalam tungku itu, ada yang mengatakan maksudnya menyala tungku itu mesin perahunya. Di zaman itu pakai bukan pakai mesin, tapi tetap pakai pembakaran. Kemudian Allah katakan, bawalah setiap binatang yang berpasang-pasangan itu ke dalam perahu. Ada sebuah asar yang mengatakan, ketika kalajengking dan ular itu hendak naik, dilarang oleh Nuh, karena dua binatang ini kan membahayakan, tidak boleh naik, ya, tidak boleh naik ular dan kalajengking. Tetapi setelah kemudian bernegosiasi, akhirnya boleh naik pula. Menunjukkan Nuh paham juga bahasa binatang, bahasa kalajengking dan bahasa ular itu. Jadi mereka berjanji tidak akan menyakiti binatang yang lainnya, makanya Nuh memberi izin untuk naik. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang ya sebenarnya kisah makdzub, kisah-kisah yang maudhu, tapi banyak dikisahkan. Kalau sedang mengkisahkan kisah Nabi Nuh ini, kadang-kadang ada kisah-kisah yang aneh-aneh, tapi kita mencukupkan dengan Quran dan Sunnah saja. Seperti umpamanya ketika tikus itu dalam perahu Nuh itu selalu mencuri makanan, Akhirnya kemudian Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tikus ini dihilangkan. Kalau zaman sekarang kan banyak perangkap-perangkap tikus kan. Dalam perahu cemana Nuh itu memerangkap tikus kan. Akhirnya diusaplah wajah harimau itu, bersin dia. Dari lubang hidungnya keluar kucing. Itulah kisahnya Tom and Jerry itu. Ini nggak jelas ini kan. Kisah-kisah seperti ini nggak perlulah dipercaya. Ini kan bagian kisah-kisah khurafat. Intinya bahwa akhirnya setelah kemudian mereka naik, perahu pun berlayar. Maka akhirnya Nuh ketika itu melihat ada Kan'an putranya, itu menjauh dari kaumnya, berusaha mendekati supaya naik kan gitu, tapi tidak mau naik. Subhanallah, hidayah itu memang milik Allah. Dalam kondisi jelas-jelas mau mati, mau tenggelam sendiri, tidak mau si Kan'an itu naik ke perahu Nuh, padahal sudah ditawarkan. Kalau bukan karena hidayah Allah, tentu tidak bisa orang itu memegang keyakinannya sampai lebih baik mati dibandingkan selamat. Bayangkan si Kan'an ini, bahkan dia melawan dan mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Pasti aku selamat, tidak mungkin tenggelam. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Nuh sudah memberikan jangan hari ini tidak ada yang selamat, tapi kekeh juga dia naik. Akhirnya ketika sungai sudah lebih tinggi dibandingkan gunung, maka Allah mengatakan, sebaiknya kau tinggalkan dia, bukan keluargamu lagi, karena dia bukan orang baik. Maka kemudian pun meninggalkan
anak dan istrinya tenggelam dan dua-duanya kafir dan Allah masukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam sudah azan. Insyaallah kita lanjutkan kita. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi